saya melalui sana dengan NIM 2321010101 dari Universitas Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk melakukan wawancara dengan salah satu narasumber profesional, yaitu paman saya sendiri, yang mana di sini kami akan membahas mengenai kecerdasan emosi, manajemen stres, dan juga goal setting dalam dunia kerja. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Professional Development dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Jack Febrian Rusdi, PhD. Baik, di sini saya sudah bersama paman saya. Sebelumnya, silahkan paman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan saat ini paman sedang menjalankan usaha apa, di bidang apa? Saya Abang Sudisno. Saya alhamdulillah saya sebagai vendor fashion di bidang bikin penjahit celana sama kemeja sama tas. Alhamdulillah saya udah mensupport 3 brand. Oke, baik. Terima kasih paman atas perkenalannya. Sekarang kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih kira-kira paman menjalankan usaha ini? Alhamdulillah sampai saat ini udah berjalan 5 tahun. 5 tahun. Nah, untuk selama menjalankan usaha ini, pasti kan paman sering bertemu dengan pelanggan atau klien yang karakternya berbeda-beda. Biasanya paman bagaimana sih cara menghadapi pelanggan, apalagi kalau sedang agak sulit atau banyak permintaan kepada paman sendiri? Ya, saya selama ini kalau bertemu orang yang baru ketemu lah, saya selalu mendengarkan dulu keinginan klien atau customer lah, pengen bikin produk apa, semacam kayak gimana. Ya, kalau udah ibaratnya ketemu produknya kayak gimana, saya kasih solusi sama edukasi gimana baiknya, dari anggaran, dari apapun juga sebagai hal. Banyaklah hal kalau kita ketemu, apalagi kalau udah ketemu beberapa kali udah sulit, enak lah. Yang mungkin ada beberapa yang sulit, tapi saya usahakan saya selalu mendengarkan dulu keinginan customer, jadi menghindari itu kesulitan dari pertengahan. Oke, baik. Kalau misalkan paman sendiri sedang merasa capek atau mungkin sedikit kesal saat bekerja, biasanya paman melakukan apa supaya bisa lebih tenang lagi dalam bekerja? Mungkin karakter orang beda-beda. Saya pribadi sih lebih menghindari keramaian. Saya cari tempat yang sunyi biar bisa berinteraksi diri sampai bisa menenangkan lah. Nah, untuk menurut paman sendiri, penting gak sih kira-kira bisa mengontrol emosi dalam bekerja saat menjalankan usaha ini? Sangat penting banget, karena di bidang usaha itu mengontrol emosi penting. Kita pasti sering bertemu beberapa orang, karakter orang berbeda, terus dari lingkungan kerja, banyak berbagai hal kita bisa timbul emosi. Nah, biasanya itu hal apa yang paling mempengaruhi emosi paman saat menjalankan pekerjaan tersebut? Kebanyakan sih kalau emosi itu di lingkungan kerja. Contohnya gini ya, kalau ibaratnya si operator jahit atau ibaratnya kita partner kerja, kalau kondisinya itu partner kerja lagi kurang baik lah atau punya masalah, itu bisa mempengaruhi kualitas kerja, karena dia mungkin lagi punya masalah. Nah, jadi timbul masalah itu jadi kondisinya dia nggak kurang baik, hasilnya jadi kurang baik. Ya, saya pribadi jadi agak timbul emosi. Selanjutnya, saya ingin bertanya tentang pengalaman paman dalam menghadapi stres atau tekanan. Nah, selama menjalankan usaha ini, pernah gak sih paman merasa cukup tertekan atau stres, dan biasanya itu karena apa saja? Kadang-kadang sih ya, kalau merasa stres tertekan itu karena kondisi kita kan harus menyiapkan hak ke partner kerja atau karyawan lah. Kita harus menyiapkan upah kerjanya kan. Terkadang kan kita sebagai vendor atau UMKM harus menyiapkan, enggak kondisinya dimanapun juga kan karyawan atau menau kan harus dibayar upahnya tuh.
kadang permasalahan tuh ada aja dari masalah finansial, itu agak sedikit bikin stres sih. Nah, mungkin kalau sedang di kondisi seperti itu, biasanya paman merasakan apa saja di diri paman sendiri? Merasa ya rasa cemas lah, terutama cemas karena kan saya pribadi sih mungkin belum sebesar kayak yang di luar sana. Mungkin saya masih ya UMKM skala kecil, jadi saya untuk modal tuh ya kebanyakan muternya nggak terlalu besar modal, jadi saya merasakannya cemas otomatis. Lalu bagaimana cara paman mengatasi hal tersebut supaya bisa kembali semangat untuk bekerja? Ya ya mungkin saya menghindari keramaian dulu, mungkin saya berpikir introspeksi diri dan cari solusi gimana caranya mengatasi permasalahan itu biar stres saya pribadi nggak berkelanjutan. Kemudian apakah paman punya cara sendiri supaya tidak mudah tertekan, cemas ataupun stres? Alhamdulillah selama ini saya udah menjalankan sistem. Nah, jadi kalau saya pribadi ketemu sama klien atau customer, saya diutamakan dulu gimana standar produknya, kualitasnya, dan budgetingnya. Jadi saya mengimbangi budgeting sama kualitas. Kalau udah turun ibaratnya udah fix dari situ, kita bikin MOU kapan lama produksinya dan kapan ibaratnya paymentnya. Jadi udah ada kesepakatan itu, saya jadi alhamdulillah nggak ada rasa tekanan, jadi karena kita udah kesepakatan. Nah, sekarang nih, menurut paman, supaya tetap bisa bekerja dengan baik walaupun banyak tekanan atau stres, itu biasanya harus bagaimana? Gimana sama jadi gimana training orang tadi Agar supaya tetap produktif gitu walau paman banyak tekanan atau stres gitu. Kalau untuk tekanan dan stres sih saya selalu menghindari, mungkin ya pengalaman pribadi saya mungkin karena tekanan dan stres, karena kan role sistem pekerjaan dari satu tempat tuh beda-beda. Dari saya pengalaman saya pribadi, untuk menghindari itu tuh saya menganalisa dari awal produk turun sampai beresnya tuh saya ada sistemnya lah. Jadi untuk menghindari permasalahan berkelanjutan, jadi itu bisa menimbulkan tekanan sama stres kalau ada permasalahan. Jadi dari awal menganalisa dulu apa kita bisa mampu mengerjakan produk itu atau enggak. Intinya saya nggak memaksakan, jadi saya mengutamakan apa saya bisa kerjakan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Nah, di awal memulai usaha ini, sebenarnya apa sih tujuan utama paman saat memulai usaha ini? Ya, tujuan saya pribadi lihat lingkungan sini, dilihatnya tuh masih minim lingkungan kerja, jadi saya tujuannya sih membuka lingkungan kerja sih di sini tuh awal mulanya. Belum gambar mau usaha apa, tapi alhamdulillah ada jalan. Lihat di kondisi di sini, saya mau buka vendor. Nah, untuk kedepannya, apakah paman memiliki target atau rencana tertentu untuk usaha ini? Pasti saya punya target. Saya ibaratnya kan mungkin saat ini udah 5 tahun, alhamdulillah dari skala kecil sampai sekarang udah mulai. Target saya ingin memperbesar lingkungan kerja ini. Targetnya kan ingin memperbesar lingkungan kerja di sini. Nah, alasannya itu kenapa ya paman ingin memperbesar peluang kerja di sini? Alasan saya pribadi, saya mungkin di sini kan ngikutin istri. Jadi saya alasan pribadi di sini kebanyakan lingkungan kerja di sini dominan berkebun. Sedangkan pemuda-pemuda saat ini tuh lulusan sekolah yang baru tuh ya kalau untuk saya usaha kerja tuh jaraknya lumayan jauh. Jadi alasan saya bikin usaha di sini, saya membuka lingkungan kerja di sini biar membantu perekonomian di sini, biar sistem di sini lah membantu lah untuk wilayah sini. Dan kira-kira langkah apa saja yang paman lakukan supaya target tersebut bisa tercapai? Langkah-langkah saya pribadi mungkin awal mulanya konsisten, disiplin, yakin. Terakhir nih paman, mungkin dari paman sendiri ada pesan atau saran untuk anak-anak muda yang ingin
usaha sendiri seperti paman sekarang ini? Untuk yang mau memulai usaha, usahakan kita menjalankan usaha keinginan kita, hobi lah dibilang. Kita menjalani hobi dulu, meskipun itu belum tentu berkembang atau enggak, tapi kita menjalankan hobi kita dulu usahanya. Mungkin lambat laun kita bertemu dengan beberapa orang, pengalaman, kita bisa menentukan kita ngambil usaha apa. Yang utama tuh itu poin-poin yang tadi kita udah sebutin, konsisten, disiplin, dan yakin. Lalu ya kita ya berdoa lah, itu sih. Nggak punya bebas sih, mungkin itu aja sih. Baik paman, terima kasih banyak atas waktu dan juga cerita yang sudah paman bagikan kepada saya maupun kepada teman-teman saya. Mungkin dari obrolan ini saya pribadi jadi belajar banyak hal, terutama tentang kesabaran, menghadapi tantangan, dan bagaimana cara menjalankan usaha dengan baik. Semoga apa yang sudah paman sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan juga bagi teman-teman saya ataupun bagi orang-orang yang telah menonton video ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.